Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar pada Senin 1 Juli esok setelah pada Senin 24 Juni lalu terpaksa ditunda karena tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebutkan alasan tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir karena harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya. Namun kini, pihak Polda Jawa Barat memastikan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menduga pihak termohon sengaja menunda sidang tersebut agar berkas yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jabar dinyatakan lengkap atau P21 dan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan gugur. Namun nyatanya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat sehingga sidang pra-peradilan pun dilanjutkan. Jika dalam sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin esok, pihak termohon yakni Polda Jawa Barat kembali tidak hadir, maka mau tidak mau sidang akan tetap dilanjutkan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan rencananya juga akan dilangsungkan pada esok hari ini setelah ditunda 1 pekan ya. Bagaimana persiapan dari kuasa hukum dan bagaimana ahli hukum akan mencermati mengenai hal ini, kita akan bahas langsung. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Sugianti Iriani, ya ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi Bu Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Waalaikumsalam, Mas Pagi, Barati, Mas Pagi. Baik, Bu Yanti, sejauh ini bagaimana persiapan dari Peggy sendiri atau kuasa hukum terkait akan diselenggarakannya sidang pra-peradilan? Bahkan juga ada informasi terbaru, Kejaksaan ini mengembalikan berkas dari Peggy kepada pihak Polda Jawa Barat. Untuk persiapan mungkin kami dari minggu kemarin pun sudah siap di tanggal 24 Juni 2024 di sidang pertama itu kita sudah menyiapkan segala berkas-berkas, namun termohon tidak hadir dan hari besok pun mungkin berkas-berkas sudah siap juga seperti yang dilakukan pada tanggal 24 Juni kemarin, dan kita mempersiapkan mental. Mudah-mudahan pada sidang kedua ini termohon akan hadir. Dan kita pun sangat bersyukur karena dari Kejaksaan bahwa berkas itu dikembalikan dan alasan adalah P21, tidak ada bukti permulaan terkait pembunuhan vina dan Eki sehingga belum memenuhi unsur. Oke, Bu Yanti, tapi kalau misalnya untuk persidangan besok, apakah memang kan sebelumnya kabarnya ada 10 saksi dan ahli yang akan dihadirkan esok hari begitu ya? Belum lagi bukti-buktinya, apakah memang ada bukti baru atau saksi baru yang akan dihadirkan esok hari? Mungkin sepanjang ini belum ada bukti baru, kita tetap mempersiapkan saksi-saksi yang udah kita siapkan sebelumnya dan juga saksi ahli, dan kita juga akan meminta termohon untuk membuktikan bahwa ini adalah error internal atau salah orang, karena Peggy Setiawan yang diduga yang ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2004 itu adalah Peggy Setiawan yang beralamat di Kepongpongan, sedangkan Peggy alias Peron ditetapkan sebagai DPO pada putusan inkrah Pengadilan Negeri Kota Cirebon itu pada tahun 2017. Jadi di sini adalah 2 orang berbeda. Maka kami sebagai tim kuasa hukum akan membuktikan bahwa itu adalah salah tangkap atau error in persona. Seperti itu, Mbak. Oke, saya beralih nih Bu Yanti ke Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, jadi dari jawaban mohon maaf, Polda Jawa Barat ini karena ada satu dan lain hal atau mungkin ada kegiatan lain gitu ya yang menyebabkan para penyidik ini tidak bisa hadir di sidang pra-peradilan pekan lalu gitu. Apakah alasan ini bisa diterima dari aspek hukum gitu ya? Karena yang saya tahu kan kalau misalnya persidangan ini kan seharusnya tidak bisa ditunda dan tidak bisa mungkin dikalahkan dengan alasan-alasan lain seperti itu.
kalau kita melalui pendekatan yuridisnya, jawabannya ada di KUHP, pasal 203 ayat 3 huruf C ya, bahwa demi kepentingan pembelaan, maka penasihat hukum atau terdakwa itu boleh mengajukan penundaan atau dapat ditunda sidangnya oleh hakim. Ya, selama 7 hari. Nah, persoalannya ketika kasusnya Peggy ini bergulir kan perlu kepastian hukum. Ini kita nggak melihat perspektifnya penyidik ya, tapi perspektif orang yang dikenai tindakan penyidikan. Maka orang ini kan selama proses hukumnya masih berjalan, maka status tersangka itu melekat. Nah, status tersangka ini bukan hal yang mengenakan Mbak dan Mas sekalian, gitu, bahwa ini akan merugikan orang tersebut. Maka perlu dalam pengaturan hal ini adalah proses hukumnya berjalan lebih cepat, agar dari sisi kepastian hukumnya muncul di sana. Gitu ya. Dan yang kedua, alasan yang diajukan untuk tidak hadir itu juga seharusnya alasan-alasan yang setidak-tidaknya bisa kita pahami dalam konteks memang urgent banget gitu. Ya, urgently required lah untuk segera penanganan kepada konteks yang lain sehingga dia tidak bisa hadir di dalam persidangan. Nah, permasalahannya kemarin saya belum clean and clear ya. Apa alasan utama kemudian dari pihak penyidik tidak dapat menghadiri? Kabarnya hanya ada agenda lain begitu ya. Ya, dan agenda lainnya juga tidak spesifik apa. Mungkin memang tanggal 1 Juli itu Senin adalah Hari Bayangkara, bertepatan dengan Hari Bayangkara. Tapi kan kalau kita lihat di artinya Anda mengatakan 1 Juli Hari Bayangkara, berarti besok nggak hadir lagi dong berarti? Kalau tidak hadir, itu memang hak hukum setiap orang. Tapi ingat bahwa dia akan melepaskan haknya, berarti dia dengan kata lain ketika proses hukum ini berjalan dalam sidang pra-peradilan, dia tidak memiliki haknya. Berarti bisa menguntungkan Peggy Setiawan kan? Sangat menguntungkan. Jadi kalau untungnya di mana? Berarti kan tidak orang ada tersandra dengan status tersebut tadi Mas Eri bilang kan? Betul. Dalam perspektif dia tidak menjawab, maka tentunya dalil yang disampaikan oleh pemohon kan lebih kuat kan. Dan mungkin tidak ada sanggahan dan hambatan. Betul. Karena itu tadi kita juga mau meluruskan bahwa jangan sampai ada mindset kalau ada seseorang mengajukan pra-peradilan itu dianggap dia melawan hukum atau dianggap tidak menerima tidak menerima proses hukum yang berjalan. Jadi ada revenge, nanti ada sistem balas dendam. Karena ini yang perlu kita luruskan bersama, itu hak hukum dari setiap warga negara. Dan perspektif yang dipakai itu harusnya equal. Tidak ada yang lebih dominan di antara yang lain kan. Kalau dalam perspektif ini maka dikembalikan posisinya sama. Bahwa setiap orang yang dikenai tindakan hukum pun sebenarnya punya punya kesempatan oleh konstitusi kita diberikan untuk berjuang membuktikan sebaliknya. Karena kalau ini proses ini berjalan sampai nanti kepada sidang pokok perkara, ini menurut saya sudah sangat merugikan. Berarti nanti kalau memang dari pihak kepolisian tidak hadir begitu pada sidang esok hari, hanya bagaimana hakim ini melihat bukti-bukti dan juga ahli yang dihadirkan oleh Peggy Setiawan saja. Ya, berarti kan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada pihak termohon tidak ada kan? Berarti itu nanti akan di-skip saja karena kesepakatan. Artinya sidang lanjut tapi sebelah pihak tanpa kehadiran dari pihak yang bersangkutan. Dan tentunya ini harus dipandang sebagai sebuah kerugian ya bagi pihak yang kemudian dari awal yakin sekali bahwa memang proses hukum ini berjalan dengan prosedur yang dimaksudkan dengan KUHP tadi. Maka menurut saya yang perlu dijawab adalah sejauh mana apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar nanti di sidang hari Senin dan selanjutnya. Mengapa kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai DPO kemarin dan juga apa kendalanya kemudian untuk menemukan Peggy ketika saat itu menjadi DPO. Karena kalau kita lihat mohon maaf ya, status sosialnya kemudian juga posisi pekerjaannya, backgroundnya lah ya. Backgroundnya agak sulit kita memahami untuk memerlukan waktu berapa tahun untuk kemudian bisa menangkap sosok Peggy Setiawan ini begitu. Ada nggak sih kaitan berhalangnya penyidik di sidang pertama yang kemudian ditunda pada tanggal 1 Juli nanti begitu dengan dikembalikannya berkas Peggy Setiawan oleh Kejati Provinsi Jawa Barat? Nanti ya, usai jeda berikut kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin langsung melanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus. Mas Heri, artinya kalau misalnya ada nggak sih persepsi Anda melihat jangan-jangan emang nggak siap dengan alat bukti begitu ya? Karena apa? Kejati Jabar mengembalikan berkas Peggy Setiawan untuk dilengkapi kata dia gitu. Saya orang yang diajarin sama orang tua husnuzon. Husnuzon ya. Jadi saya anggap ini hal yang biasa, ini strategi. Tapi jangan sampai strateginya tadi sepakat dengan Mas Arief bahwa jangan sampai nanti ini masuk ke pokok perkaranya maka pra-peradilannya berhenti. Kalau itu niatannya, sungguh saya menolak keras ya, karena harusnya secara gentleman diselesaikan dulu di pra-peradilan. Tapi masalah memang unjuk bukti ini kadang strategi.
ketika kita berpraktik kan, tidak semuanya kita keluarkan di awal atau ada cara-cara yang membuat ini mendelay. Jangan-jangan ini bukan hukum lagi tapi non hukum ya, bahwa kasus ini kan sangat menarik atensi publik. Non hukum luar biasa tekanannya bagi Polri. Jadi bagaimana caranya ini dibuat downgrade dulu, dibuat landai dulu agar tekanannya nggak begitu. Tapi kalau publik kan melihatnya saat menangkap Peggy Setiawan ini cepat-cepat begitu pihak kepolisian, sedangkan saat proses seperti ini kok nampaknya dibuat agak lambat, begitu ya. Itu yang kita kadang orang itu menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecepatan itu pada tempat yang mereka memerlukan itu begitu. Ini yang saya kadang juga tidak sepakat begitu ya, bahwa kalau kita mau jujur, mau fair, bahwa penggunaan prinsip kehati-hatian ya pada tempatnya, bahwa ketika menempatkan orang menjadi tersangka, prinsip kehati-hatian bukan hanya kecepatan, karena cepat tapi nggak selamat juga bahaya kan. Dalam konteks begini, ketika ini diuji di pra peradilan dan kemudian kalah, memang bisa saja nanti dikeluarkan sprindik baru, kita nggak tahu ya dengan alasan apapun. Tapi setidak-tidaknya marwah dari penegakan hukum itu sendiri akan hilang, tercederai dengan hal itu. Seharusnya tetap dijaga kan gitu. Dan itu yang harusnya tetap dijaga, itu nilai menurut saya yang paling mahal ketika kita menguji di pra peradilan. Karena sekarang sudah terbuka kan sistemnya, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peluang memang untuk diuji tadi penetapan tersangka sebagai perluasan dari objek pra peradilan. Nah, dalam hal ini maka kerja dari setiap aparat penegak hukum itu dikontrol benar oleh masyarakat. Dan ini adalah kontrol horizontal dari sikap dari aparat penegak. Mas Heri, biasanya kalau di pra peradilan anggap saja misalnya ke pihak kepolisian memang datang nantinya 1 Juli begitu ya, dan juga pihak Peggy Setiawan, adu buktinya seperti apa? Ya, kalau dalam bayangan saya tentunya Polda Jabar dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum tim Divkum Polri dari Polda Jabar akan memperkuat analisa mereka, dugaan mereka bahwa Peggy lah pelakunya dengan melakukan serangkaian SOP yang sudah mereka lakukan. Ini kan bicara tentang hukum formalnya, apakah dikeluarkan surat penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Surat DPO juga. Ya, sebelum penetapan tersangka apakah sudah dilakukan gelar perkara misalnya, diperlukan tidak itu. Kemudian urgensi minimum 2 alat buktinya juga harus disoal di sana, harus mereka perkuat. Tapi saya juga khawatir kalau kita bocorkan sekarang nanti tim Peggy banyak dapat masukan ini. Jadi kita seakan nggak fair melihat jadi dari tim konsultan. Polda di belakang layar gitu ya. Oke, kalau Bu Yanti sendiri tadi sudah mendengar ya, ini ahli pidana mengatakan kalau semoga tidak ya, kita sama-sama berdoa penyidik diberikan kesehatan, kekuatan hadir besok sehingga sidang pra peradilan ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi mengingat besok 1 Juli tadi di-mention hari HUT Bayangkara, nah kita nggak tahu nih. Tapi kemungkinan sidang tetap akan dilangsungkan. Apa poin-poin yang akan disampaikan secara highlight mungkin, Bu Yanti? Ya, seperti tadi dikatakan oleh saksi ahli Mas Heri, bahwa kita itu sidang bukan mau melawan Polda Jabar atau melawan pihak penyidik, tapi kita akan membuktikan bahwa ini banyak prosedur yang dilanggar. Artinya kita akan menjelaskan bahwa tadi adanya error personal karena Peggy Setiawan yang berada di Kepongpongan ini yang ditangkap, sedangkan Peggy alias Peron yang tercantum di dalam DPO adalah berada di Banjarwangunan Mundu. Itu berbeda sekali alamat dan juga ciri-ciri DPO dan Peggy Setiawan yang ditangkap. Kalau Peggy dalam DPO itu Peggy alias Peron, sedangkan Peggy yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, seorang buruh yang berada di Kepongpongan alamatnya. Dan pada saat terjadinya penggeledahan di tahun 2016, Peggy pun sedang bekerja di Bandung dari Juli 2016 sampai dengan Desember. Berarti dia tidak mengetahui kejadian dan dia juga tidak kenal dengan Eki dan Tina. Kemudian penetapan tersangka itu di tahun 2024 di 22 Mei sebelum diperiksanya saksi-saksi, dan alat-alat bukti pun baru dicari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Itu SOP yang dilanggar oleh pihak penyidik dan kita akan buktikan di sidang peradilan tersebut. Kalaupun misalnya termohon tidak hadir kembali, hakim pun sudah mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran termohon karena dia sudah dipanggil 2 kali secara patut, jadi akan ditinggal, mungkin termohon akan ditinggal pada sidang berikutnya.
Baik, Mas Heri mungkin terakhir. Mas Heri kalau melihat tadi juga saksi-saksi dan bukti-bukti baru dikumpulkan setelah penetapan tersangka, kalau versi kuasa hukum begitu ya. Nah ini berarti kalau Anda melihat cukup besar nggak peluang Peggy untuk memenangkan pra-peradilan ini? Ya, kita bisa berdebat panjang ya, karena saya juga lawyer, saya juga praktisi, kadang kita ahli juga. Jadi persoalannya adalah apakah misalnya nanti dibalik nih, penetapan tersangka itu harus di awal diumumkan namanya, atau di tengah penyidikan atau di akhir. Nah menurut saya ini core bisnis yang harus diselesaikan besok begitu. Karena bisa saja ada dugaan si ABC melakukan tindak pidana, dikumpulkan dulu, kemudian akhirnya tersortir satu nama. Sehingga nanti namanya di belakangan, tapi surat penyidikannya jalan dulu. Oh itu biasa seperti itu berarti ya? Biasa dalam konteks memang ini tidak ada pelanggaran juga menurut saya ya. Tapi bagi orang yang dikenai tindakan dan kemudian salah, atau kita sebut dalam bahasa hukum error in persona, maka ini akan jadi persoalan besar. Nah, kalau tadi itu kan kita bicara dalam hal normatif, tidak ada persoalan hukum di belakangnya, tidak ada salah tangkap misalnya, tidak ada malpraktis administrasi dalam hal menjalankan SOP di pra-peradilannya atau sebelum pra-peradilan itu dilakukan, penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya menjadi titik tekan bagi tim Polda Jabar untuk menjelaskan kenapa misalnya tadi diumumkan dulu tersangka baru dikumpulkan bukti kemudian mengapa sulit untuk menemukan sosok Peggy, dan dari mana penetapan Peggy ini kemudian bisa mengkerucut bahwa dia adalah tersangka dan otak pelaku utamanya. Kalau nggak salah saya itu yang penting ya. Nah, kenapa juga harus orang yang menjadi otak pelaku utama ini di kemudian hari baru ditemukan selang berapa tahun kemudian? Malah yang kebalikannya, orang-orang yang melakukan tindak pidana yang levelnya di bawah dia itu terlebih dahulu sudah dieksekusi, bahkan sudah masuk ke lapas dan sudah menjalani pidana. Saat itu. Ya tadi yang di awal Mas Heri sampaikan tadi, ternyata juga yang ditunggu-tunggu ini hanyalah, kalau tadi saya mengutip pernyataan Ibu Yanti, sebagai seorang buruh kasar bangunan begitu. Ini tentu menjadi pertanyaan besar di sidang pra-peradilan tentunya ya. Terima kasih Mas Heri Firmansyah atas waktunya. Terima kasih Mas Heri. Selamat pagi Bu Yanti, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Tentunya kita beserta kru yang bertugas pada hari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Ribet nih. Makasih Mas Heri.